Setiap pasangan yang menikah pasti mendambakan seorang anak, penerus darah, penopang hari tua, dan tanda sempurnanya sebuah keluarga. Tapi, bagaimana jika doa yang dipanjatkan bertahun-tahun tak kunjung terkabul? Bagaimana jika rahim tetap kosong, sementara waktu terus berjalan dan kekecewaan semakin dalam? Di titik itu, sebagian orang mulai mencari jalan lain. Ada yang mencoba pengobatan modern, ada yang pasrah, tapi ada juga yang rela membuka pintu ke arah yang seharusnya tak pernah disentuh. Pintu menuju kegelapan. Malam ini, aku akan bercerita tentang Santo dan Suri, sepasang suami istri yang sudah 9 tahun menikah, namun tak pernah dikaruniai anak. Demi mempertahankan rumah tangga, Suri nekat melakukan sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali. Sebuah perjanjian dengan bayangan yang haus darah. Ingatlah, tidak semua keinginan manusia pantas untuk dikabulkan, karena ada doa-doa yang saat dijawab justru berubah menjadi kutukan. Santo dan Suri sudah 9 tahun menikah. Orang-orang di sekeliling mereka sudah mulai bertanya-tanya, kenapa belum ada tanda suara anak kecil di rumah sederhana mereka. Setiap kali ada kenduri keluarga, setiap kali ada acara reuni sekolah, atau bahkan sekadar pertemuan di warung kopi dekat rumah, pertanyaan itu selalu muncul. Kadang dengan nada penasaran, kadang dengan nada usil yang menyakitkan hati. Suri selalu tersenyum menutupi rasa perihnya, sementara Santo hanya mengalihkan pembicaraan. Tapi setiap kali mereka pulang ke rumah, suasana sepi yang menunggu di ruang tamu selalu terasa semakin berat. Mereka sudah mencoba berbagai cara, dari dokter spesialis kandungan, pemeriksaan laboratorium, sampai terapi tradisional. Bahkan pernah mereka berdua berangkat jauh keluar kota, menemui seorang pakar yang katanya berhasil membantu banyak pasangan. Tapi hasilnya selalu sama. Kosong, rahim Suri tetap hening. Dan impian Santo untuk mendengar tangisan bayi di malam hari hanya tinggal bayangan. Santo sejak muda memang punya impian sederhana. Dia ingin menikah, punya rumah, lalu punya anak yang bisa diajak bermain bola di halaman. Anak yang bisa dia gendong di bahu sambil berjalan sore. Impian itu yang membuatnya dulu jatuh cinta pada Suri. Karena dia percaya perempuan itu akan menjadi ibu yang baik. Tapi tahun demi tahun berlalu tanpa kehadiran seorang anak. Senyum Santo mulai jarang terlihat. Matanya sering kosong menatap dinding, dan perlahan-lahan jarak yang tak terlihat mulai tumbuh di antara mereka. Suri bukan tidak merasakan itu. Dia sadar betul betapa kecewanya Santo, meskipun suaminya jarang berkata terus terang. Setiap kali Suri melihat Santo pulang kerja dengan wajah lelah dan lebih banyak diam, hatinya terasa ditusuk. Lebih sakit lagi ketika belakangan Santo mulai sering pulang larut malam. Alasannya selalu sama. Ada pekerjaan tambahan, ada urusan mendadak, ada perjalanan dinas keluar kota. Tapi Suri mulai curiga. Baju kerja Santo kadang membawa aroma parfum yang asing, aroma wangi lembut yang bukan miliknya. Suri hanya diam, pura-pura tak tahu. Meski di dalam dada ada badai
yang membuatnya sulit bernapas. Dalam sepi malam, Suri sering menangis diam-diam. Dia tak ingin kehilangan Santo, meski hatinya hancur. Meski ada rasa curiga yang membakar, dia masih mencintai lelaki itu. Suri tahu Santo sedang terluka, dan rasa kecewa karena tak punya anak membuatnya mencari pelarian. Daripada menegur atau marah, Suri memilih menahan diri. Yang ada di pikirannya hanya satu: bagaimana caranya agar dia bisa memberi Santo seorang anak, bagaimanapun caranya. Suatu hari, di pasar, Suri mendengar bisik-bisik dari dua ibu yang sedang berbelanja sayur. Mereka bercerita tentang seorang perempuan yang akhirnya bisa hamil setelah bertahan-tahan menunggu. Bukan karena berobat ke dokter, tapi karena menemui seorang dukun tua yang tinggal jauh di pedalaman. Konon, dukun itu punya jalan yang tak dimiliki orang lain. Suri awalnya menganggap itu hanya gosip murahan, tapi semakin hari, semakin sering dia teringat perkataan itu. Seakan-akan bisikan itu menggema di telinganya, menawarkan jalan ketika semua pintu sudah tertutup. Beberapa malam kemudian, ketika Santo tertidur lelap, Suri duduk di ruang tamu dengan lampu redup. Hatinya berperang. Apa dia benar-benar tega mencari jalan itu? Apa dia sanggup menukar sesuatu yang tak dia mengerti hanya untuk sebuah kehamilan? Tapi bayangan wajah Santo yang muram, sikapnya yang semakin menjauh, dan ketakutan kehilangan rumah tangga yang sudah mereka bina selama hampir 1 dekade membuat tekadnya mengeras. Esoknya, tanpa banyak pikir, dia mulai bertanya diam-diam pada orang-orang yang mungkin tahu jalan ke rumah dukun itu. Perjalanan ke tempat yang dimaksud tidak mudah. Suri harus naik angkot sampai ujung kota, lalu berjalan kaki menyusuri jalan tanah yang dikelilingi pohon besar. Udara semakin dingin, suara burung hutan dan serangga makin keras, dan di kejauhan terdengar suara air sungai yang deras. Orang yang menunjukkan jalan hanya berkata, "Terus saja ke dalam sampai menemukan sebuah rumah kayu tua di pinggir tebing kecil," katanya. Disitulah dukun itu tinggal. Suri sempat ragu ketika melihat rumah itu dari kejauhan. Rumah kayu lusuh, catnya sudah mengelupas, atapnya ditumbuhi lumut tebal, dan halaman dipenuhi daun gugur yang tidak pernah disapu. Pintu depan terbuka setengah, seolah memang sudah menunggu siapapun yang berani masuk. Suri menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang, tapi kakinya terus melangkah. Di dalam rumah, bau dupa bercampur dengan bau anyir darah yang samar. Di sudut ruangan, ada meja kecil penuh dengan sesajen, cawan berisi cairan merah, bunga layu, dan patung-patung kecil yang wajahnya menakutkan. Dari balik tirai hitam, seorang perempuan tua keluar. Rambutnya panjang beruban, wajahnya dipenuhi keriput, tapi matanya tajam berkilat seakan menembus dada Suri. Tanpa perlu Suri menjelaskan apa-apa, perempuan itu tersenyum tipis. "Kau datang karena ingin anak," katanya dengan suara parau, seperti sudah tahu alasan kedatangan Suri. Suri terdiam, bibirnya bergetar, tapi akhirnya mengangguk pelan. Dukun itu berjalan mendekat.
Langkahnya lambat, namun penuh wibawa. Dia memandang Suri dari ujung kepala hingga kaki, lalu tertawa kecil. Banyak yang datang padaku dengan permintaan sama. Anak bukan sekadar darah dan daging. Anak adalah titipan. Tapi titipan bisa dipaksa datang, asalkan kau berani membayar harga. Suri merasa bulu kuduknya berdiri. Kata-kata itu terdengar asing, tapi sekaligus memberi harapan. Perempuan tua itu lalu duduk bersila di depan sesajen, menyalakan dupa, dan mulai merapalkan mantra yang Suri tak mengerti artinya. Suaranya rendah, mendengung, kadang seperti bisikan, kadang seperti teriakan. Udara di ruangan itu berubah dingin. Lampu minyak bergoyang meski tak ada angin. Suri mulai gemetar, tapi tak beranjak. Jika kau benar-benar ingin mengandung, kata perempuan itu, ada syarat. Anak itu tidak datang dari rahim kosong begitu saja. Dia butuh pintu. Dan pintu itu harus kau buka dengan darah. Setelah kau dapat anak di perutmu, kau harus memberi makan padanya. Setiap malam Jumat, kau harus minum darah binatang agar dia tumbuh. Dan kelak, dia juga harus menghisap darah agar bisa besar dan kuat. Suri terperangah. Kata-kata itu menakutkan, terdengar seperti kutukan. Tapi dalam hatinya ada suara lain. Suara putus asa yang berkata, apapun akan dia lakukan, asalkan Santo bisa bahagia. Apapun, dia mengangguk, meski jantungnya serasa ditusuk ribuan jarum. Perempuan tua itu lalu memberikan daftar bahan yang harus Suri bawa untuk ritual. Darah ayam hitam, bunga 7 warna, sehelai kain kafan kecil, dan sebuah cermin tua. Semuanya harus disiapkan sebelum bulan mati. Jika syarat lengkap, maka pintu itu akan dibuka dan benih kehidupan akan ditanam di rahimnya. Tapi dukun itu juga mengingatkan dengan tatapan keras, jika kau ingkar pada perjanjian, jika anak itu tidak diberi darah yang dia butuhkan, maka dia akan lahir sebagai bencana. Dia akan menghisap darahmu sendiri dan memakan siapa saja yang ada di sekitarmu. Ancaman itu membuat tubuh Suri lemas. Dia pulang dengan langkah gontai, membawa catatan bahan yang harus dikumpulkan. Malam itu, dia tidak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, dia teringat mata tajam dukun itu dan bayangan anak yang lahir sebagai bencana. Tapi setiap kali pula, dia teringat wajah Santo yang mulai asing, rumah tangga yang seakan diambang kehancuran. Pada akhirnya, ketakutan dikalahkan oleh rasa cinta dan putus asa. Suri memutuskan untuk melanjutkan jalan gelap itu. Hari-hari berikutnya, Suri mulai mengumpulkan bahan. Dia membeli ayam hitam dari pasar, menyembunyikannya di dapur. Bunga 7 warna dia dapat dari pedagang pinggir jalan. Kain kafan kecil dia pesan dayem-dayem dari toko bahan kain dengan alasan untuk keperluan tertentu. Cermin tua dia temukan di pasar loak, sebuah benda berbingkai kayu yang penuh ukiran aneh. Semua itu dia sembunyikan dari Santo, yang belakangan semakin jarang di rumah. Malam bulan mati pun tiba. Suri membawa semua bahan itu ke rumah kayu di pedalaman. Dukun sudah menunggu dengan dupa yang mengepul
dan lingkaran tanah yang digambar simbol aneh. Ritual dimulai dengan suara mantra yang makin lama makin keras. Suri diminta duduk di tengah lingkaran. Sementara darah ayam diteteskan ke cermin. Udara menjadi dingin menusuk. Lalu angin berhembus kencang dari arah yang tak jelas. Dari cermin itu, bayangan hitam muncul, tinggi, dengan wajah kabur yang tak bisa dikenali. Mata Suri terbelalak. Tubuhnya kaku. Bayangan itu mendekat, berbisik dengan suara yang tak berasal dari dunia ini. Aku bisa memberimu anak, tapi kau tahu syaratnya. Anak ini bukan darah biasa. Dia haus. Kau siap menanggungnya? Air mata mengalir di pipi Suri. Dengan suara bergetar, dia berbisik, "Aku siap." Begitu kata itu keluar, bayangan itu menempel ke tubuhnya. Suri merasa panas menjalar dari rahimnya. Seperti ada sesuatu yang masuk dan mengikat, dia berteriak. Tapi dukun hanya tersenyum puas. Malam itu, pintu sudah dibuka. Malam itu, sebuah kehidupan asing mulai bertumbuh di dalam dirinya. Sejak malam itu, tubuh Suri terasa berbeda. Dia sering merasa panas dingin, kadang mual, kadang tiba-tiba sangat lapar. Perutnya sering kencang, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam. Padahal baru beberapa hari setelah ritual. Awalnya dia mengira hanya perasaan, sugesti, karena pikiran masih dipenuhi kejadian malam bulan mati itu. Tapi semakin hari, semakin jelas perubahan yang dialaminya. Tubuhnya cepat letih, payudaranya mulai terasa kencang. Dan siklus bulanan yang biasanya datang, kali ini terlambat. Ketika dia memeriksakan diri ke bidan terdekat, hasilnya mengejutkan. Positif hamil. Air mata langsung mengalir di pipi Suri ketika mendengar kabar itu. Bibirnya bergetar. Tangannya menutupi wajah. Dia hampir tak percaya. Setelah 9 tahun menunggu, setelah sekian kali gagal, akhirnya rahimnya berisi kehidupan. Bidan itu hanya tersenyum, tak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik kehamilan itu. Santo, ketika mendengar kabar gembira itu, tak bisa menyembunyikan kegirangan. Dia memeluk Suri erat-erat, seakan tak ingin melepaskannya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, wajah Santo benar-benar bersinar. Dia bercerita tentang rencananya menyiapkan kamar bayi, membeli mainan, dan menabung lebih banyak untuk masa depan. Suri tersenyum, tapi di dalam hatinya ada rasa dingin yang sulit dijelaskan. Dia tahu kehamilan ini bukan anugerah biasa. Dia tahu ada harga yang harus dibayar. Hari-hari berikutnya, Suri mulai menjalani rutinitas barunya. Dia tetap mengurus rumah, tetap memasak untuk Santo, tapi diam-diam dia juga menyiapkan sesuatu yang lain. Setiap malam Jumat, ketika Santo sudah tertidur, Suri bangun pelan-pelan. Dia menyembelih ayam atau kambing kecil yang sudah dia beli jauh-jauh hari, menampung darahnya dalam mangkuk, lalu meminumnya dengan gemetar. Rasa amis dan anyir itu membuatnya ingin muntah. Tapi begitu cairan merah itu masuk ke tenggorokannya, ada rasa aneh yang membuat tubuhnya tenang. Seolah-olah sesuatu di dalam perutnya ikut lega. Semakin lama,
ritual itu menjadi beban yang tak terhindarkan. Suri sering melihat bayangan di ujung matanya. Seakan ada sosok yang mengawasinya. Kadang ketika dia berdiri di depan cermin, bayangannya tampak berbeda. Matanya terlihat lebih gelap, kulitnya lebih pucat, dan senyum samar muncul tanpa dia sadar. Pernah suatu malam, saat dia meneguk darah ayam, dia mendengar suara samar. Suara yang datang dari dalam perutnya. Lebih, aku ingin lebih. Suri langsung terjatuh. Mangkuk hampir terlepas dari tangannya. Dia memegangi perutnya dengan tangan gemetar. Air mata menetes deras. Itu bukan suara hayalan. Itu jelas-jelas suara bayi yang sedang dikandungnya. Dia tidak berani bercerita pada siapapun. Santo terlalu bahagia untuk dihancurkan dengan kenyataan mengerikan itu. Orang-orang di sekitar pun hanya tahu bahwa Suri sedang hamil. Dan mereka ikut senang. Ada yang datang membawa buah. Ada yang memberi doa. Setiap ucapan selamat terasa seperti belati bagi Suri. Karena hanya dia yang tahu rahasia kelam di balik kehamilannya. Bulan demi bulan berlalu. Tapi ada yang aneh. Kandungan Suri tumbuh terlalu cepat. Baru 3 bulan, perutnya sudah sebesar orang yang hamil 6 bulan. Bidan yang memeriksanya keheranan. Tapi Suri hanya menjawab enteng, mungkin karena faktor keturunan. Dalam hati, dia tahu ada yang tak wajar. Setiap malam Jumat, rasa lapar dari janinnya semakin menjadi-jadi. Jika dulu cukup dengan darah ayam, kini dia harus menyembelih kambing agar rasa haus itu reda. Suatu malam, ketika Suri kehabisan persediaan, dia mencoba menunda. Dia hanya meneguk air putih sambil berdoa, berharap janinnya bisa bertahan sampai esok. Tapi menjelang tengah malam, perutnya terasa perih seperti ditusuk ribuan jarum. Dia menggeliat di lantai dapur, menggigit kain untuk menahan teriakannya agar Santo tidak terbangun. Dari dalam rahimnya, suara itu muncul lagi, lebih jelas, lebih tegas. Darah. Aku mau darah manusia. Suri hampir pingsan mendengarnya. Tubuhnya gemetar hebat. Matanya basah oleh air mata. Dia tahu cepat atau lambat, bayi itu tidak akan puas hanya dengan darah hewan. Dan saat hari itu tiba, dia tak tahu apakah masih sanggup menahannya. Sementara itu, Santo mulai curiga. Beberapa kali dia terbangun di malam Jumat, mendapati Suri tidak ada di ranjang. Ketika dia bangun dan mencari ke dapur, pintu terkunci dari dalam. Saat Suri keluar, wajahnya pucat dan tangannya dingin. Ketika ditanya, Suri hanya menjawab dia sedang mual atau ke kamar mandi. Santo mencoba percaya, tapi rasa curiga itu terus mengganggu pikirannya. Satu malam, Santo memutuskan untuk mengintip. Dia pura-pura tidur, menunggu sampai Suri bangun dan pergi pelan-pelan. Lalu dia mengikuti dari belakang, berjalan setipis mungkin agar tidak ketahuan. Dari celah pintu dapur, Santo melihat pemandangan yang membuat darahnya sendiri beku. Istrinya duduk bersila di lantai. Di depannya ada seekor kambing yang sudah disembelih. Darahnya ditampung dalam mangkuk, dan Suri sedang meneguknya seperti orang kehausan. Matanya kosong, wajahnya pucat,
tapi ada senyum tipis di bibirnya. Santo hampir berteriak, tapi dia menutup mulutnya sendiri. Tubuhnya gemetar hebat. Tak percaya apa yang baru saja dilihatnya. Dia kembali ke kamar tanpa suara. Pura-pura tetap tidur ketika Suri akhirnya kembali. Malam itu, Santo tak bisa memejamkan mata. Bayangan wajah Suri yang meneguk darah terus menghantui. Dia ingin bertanya, tapi lidahnya keluh. Bagaimana mungkin dia menghadapi kenyataan bahwa istrinya sedang menjalani sesuatu yang tak masuk akal. Esok paginya, Suri bersikap seperti biasa, menyiapkan sarapan, tersenyum pada Santo. Meski matanya terlihat lelah, Santo hanya menatapnya lama. Ada rasa takut sekaligus marah, tapi juga iba. Dia tahu Suri melakukan semua itu karena ingin memberi dia seorang anak. Dan kenyataan itu membuat hatinya hancur lebih dalam. Waktu terus berjalan dan kandungan Suri semakin besar. Perutnya bergerak jerok dengan cara yang tidak wajar, seolah bayi di dalamnya terlalu kuat untuk ukuran usia kandungan. Kadang terlihat jelas tonjolan kecil seperti tangan yang menekan kulit perut dari dalam, bergerak tidak beraturan. Pernah sekali, saat Suri sedang duduk, Santo melihat perut istrinya bergerak seperti ada ular yang menggeliat di bawah kulit. Dia tersentak, tapi Suri hanya menunduk, menutupi dengan tangan. Malam Jumat berikutnya, suara dari perut itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Darah manusia. Aku ingin darah manusia. Suri menutup telinga, menangis terseduh-seduh. Dia tahu waktunya semakin dekat. Dia tahu bayi itu tidak akan puas lagi dengan hewan. Dan dia tahu, cepat atau lambat, dia harus memilih menuruti permintaan mengerikan itu atau melanggar perjanjian dengan konsekuensi yang tak terbayangkan. Di luar semua itu, Santo semakin menjauh. Meski dia pura-pura bahagia di depan Suri, di balik itu ada rasa takut yang makin menguasai. Dia mulai lebih sering pulang larut malam, bahkan benar-benar menginap di luar dengan alasan pekerjaan. Suri tahu ada perempuan lain. Dia bisa mencium bau parfum asing di baju Santo, tapi kali ini dia tak lagi marah. Dia terlalu sibuk dengan beban yang lebih besar. Terlalu sibuk dengan makhluk yang sedang tumbuh di dalam rahimnya. Setiap malam, Suri duduk sendirian di ruang tamu yang redup. Tangannya mengusap perut yang semakin besar. Dari dalam, janin itu kadang memberi gerakan seperti balasan. Suara samar terdengar lagi. Kali ini lebih manis, lebih lembut, tapi justru membuat bulu kuduknya berdiri. Ibu, aku ingin hidup, berilah aku darah. Nanti aku akan selalu bersamamu. Suri terisak keras, wajahnya basah air mata. Dia ingin menolak, tapi hatinya lemah. Dia ingin membantah, tapi rasa takut kehilangan bayi itu jauh lebih kuat. Di satu sisi, dia tahu anak itu tidak wajar. Di sisi lain, dia juga tahu anak itu adalah satu-satunya jalan untuk mempertahankan rumah tangganya. Santo akhirnya punya alasan untuk bertahan, punya alasan untuk tetap di sisinya. Dan itu cukup membuat Suri rela menanggung semua mimpi buruk yang datang.
Hari demi hari berlalu dan perut Suri semakin besar, jauh lebih cepat dari kehamilan normal. Tetangga-tetangga mulai heran, tapi mereka hanya berbisik di belakang. Tak berani bertanya langsung. Ada yang bilang mungkin anak kembar, ada yang bilang mungkin Suri memang subur. Semua orang senang melihat Suri akhirnya hamil. Hanya Santo yang diam-diam menyimpan rasa takut yang kian menebal. Santo sudah tahu sebagian rahasia istrinya tentang darah yang diteguk setiap malam Jumat, tentang perut yang bergerak tak wajar. Tapi dia tak pernah berani bertanya langsung. Setiap kali hendak membuka mulut, lidahnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. Dia memilih diam, meski ketakutan itu menghantui tiap malam. Suri semakin sering mendengar suara dari rahimnya. Bukan lagi sekadar bisikan, tapi seperti suara anak kecil yang berbicara jelas. Hanya saja suaranya datang dari dalam tubuh. Suara itu memanggilnya ibu, meminta darah. Kadang tertawa kecil dengan nada menyeramkan. Suara itu menemani Suri di malam-malam sepi saat Santo tak pulang. Kadang suara itu membuatnya menangis, kadang justru membuatnya merasa tidak sendirian. Malam Jumat menjadi malam yang paling menakutkan, sekaligus paling penting. Tubuh Suri akan terasa panas, perutnya kencang, dan suara janin itu akan semakin keras memanggil. Darah ayam atau kambing yang diteguk hanya bisa menenangkan sebentar. Lalu permintaan yang lebih besar datang. Aku ingin darah manusia. Ibu, aku lapar. Suri menutup telinga, mengguncang kepalanya, menangis sampai tubuhnya lemas. Tapi suara itu tak pernah hilang, malah semakin jelas, semakin nyata. Bayi itu haus dan dia tak tahu berapa lama lagi bisa menahannya. Ketakutan Suri semakin menjadi ketika kandungannya masuk bulan ke-7. Perutnya sebesar orang hamil cukup bulan, bahkan lebih. Kulit perutnya menegang hingga nyaris robek. Kadang muncul laba-laba merah seperti bekas cakaran dari dalam. Bidan yang memeriksa hanya bisa menggeleng, mengatakan kehamilan itu tidak biasa, tapi tetap hidup. Suri hanya mengangguk, pura-pura percaya. Padahal di hatinya dia tahu persis apa yang sedang tumbuh bukanlah bayi biasa. Suatu malam, ketika Santo akhirnya pulang lebih awal, dia mendapati Suri duduk sendirian di ruang tamu. Lampu redup, wajah Suri pucat, matanya sembab. Di lantai ada mangkuk darah yang sudah hampir kosong. Santo berdiri di ambang pintu, menatap pemandangan itu dengan dada sesak. Akhirnya, setelah berbulan-bulan diam, dia bicara dengan suara bergetar. Suri, apa yang sudah kau lakukan? Suri terkejut. Wajahnya panik. Dia menutupi mangkuk itu dengan kain, berdiri dengan tubuh gemetar. Bibirnya bergerak, tapi tak ada kata keluar. Air matanya jatuh tanpa suara. Aku lihat semuanya, lanjut Santo. Suaranya pecah. Aku lihat kau minum darah. Aku lihat perutmu bergerak aneh. Katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Anak apa yang kau kandung? Suri menangis keras, menutupi wajahnya dengan kedua tangan.
Dia ingin berkata jujur, tapi takut Santo pergi. Dia ingin menutupi, tapi rahasia itu sudah terlalu besar. Akhirnya, dengan suara lirih, dia bercerita tentang perjalanan ke rumah dukun, tentang perjanjian dengan makhluk tak dikenal, tentang syarat yang harus dia penuhi. Semua keluar dalam isak tangis yang tak terbendung. Santo mendengarkan dengan wajah pucat. Setiap kata terasa seperti pisau menusuk jantungnya. Dia ingin marah. Tapi marah kepada siapa? Kepada istrinya yang putus asa? Atau kepada dirinya sendiri yang membuat istrinya sampai sejauh itu? Kenapa, Suri? Kenapa kau lakukan ini? Suri mengangkat wajahnya. Matanya merah, suaranya serak. Aku tak mau kehilanganmu, Santo. Aku tahu kau kecewa. Aku tahu kau mencari yang lain. Aku cuma ingin memberimu anak supaya kau tetap di sisiku. Santo menutup wajah dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar. Dia ingin berkata bahwa dia tetap mencintai Suri, tapi lidahnya keluh. Rasa bersalah dan takut bercampur jadi satu. Di dalam perut Suri, bayi itu bergerak keras. Seakan marah karena rahasianya dibuka. Dari dalam, suara itu terdengar jelas. Bukan hanya bagi Suri, tapi juga Santo. Ayah, aku lapar. Sentuh teh paku. Matanya membelalak. Tubuhnya gemetar hebat. Dia jelas mendengar suara itu. Suara dari dalam rahim. Suara anak kecil yang menyeramkan memanggilnya ayah. Dia mundur beberapa langkah, hampir jatuh. Malam itu mereka berdua tak tidur. Suri terus menangis. Santo duduk diam, menatap lantai dengan mata kosong. Rumah itu dipenuhi ketegangan yang menyesakkan. Hari-hari berikutnya, keadaan semakin memburuk. Suri semakin lemah. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus meski perutnya membesar. Setiap kali meneguk darah hewan, bayi itu hanya diam sebentar, lalu kembali gelisah. Rasa hausnya tak terpuaskan lagi. Malam Jumat yang ditakuti akhirnya datang. Suri sudah menyiapkan seekor kambing, tapi begitu darahnya diteguk, bayi itu meronta lebih keras dari sebelumnya. Perut Suri bergerak seperti ada sesuatu yang ingin keluar lebih cepat. Suara dari dalam terdengar jelas. Melengking, marah, darah manusia. Aku mau darah manusia sekarang. Suri menjerit. Tubuhnya menggeliat di lantai. Tangannya menkokar-kakar perutnya sendiri. Darah kambing tumpah ke lantai, bercampur dengan air mata. Santo yang menyaksikan itu tak tahan lagi. Dia berlari keluar rumah, meninggalkan istrinya sendirian dalam kengerian. Malam itu, Suri hampir kehilangan nyawanya. Tubuhnya lemah, darah keluar dari mulutnya. Tapi bayi itu tetap bertahan di dalam rahim. Seolah-olah makhluk itu menahan dirinya agar tidak mati, agar tetap menjadi wadah. Suri terbangun menjelang subuh. Tubuhnya penuh luka. Tapi janin itu masih hidup, masih bergerak. Hari kelahiran semakin dekat. Perut Suri begitu besar hingga dia sulit berjalan. Orang-orang sekitar hanya menganggapnya kehamilan berat.
tak ada yang tahu penderitaan sebenarnya. Santo semakin jarang pulang. Rasa takut membuatnya memilih menjauh. Suri sendirian menanggung semua dengan suara bayi dalam perutnya yang terus menuntut darah. Akhirnya, malam kelahiran tiba. Hujan deras mengguyur, petir menyambar, angin menderu seperti suara jeritan. Suri merasakan kontraksi hebat. Tubuhnya menggigil, darah mengalir deras. Dia berteriak memanggil Santo. Tapi rumah itu kosong. Dengan sisa tenaga, dia merangkak ke kamar. Rebah di lantai. Bayi itu lahir bukan dengan tangisan biasa, tapi dengan suara lengkingan tajam yang membuat kaca jendela bergetar. Tubuhnya kecil, tapi matanya terbuka lebar, merah menyala. Kulitnya pucat, mulutnya penuh darah. Suri menatapnya dengan air mata bercampur rasa takut dan kasih sayang. Dia tahu bayi itu bukan manusia biasa, tapi itu tetap anaknya. Bayi itu merangkak ke dada Suri, mulutnya menempel di leher. Suri hanya bisa menangis ketika makhluk itu mulai menghisap darahnya sendiri. Rasa sakit tak terbayangkan. Tubuhnya melemah, tapi tangannya tetap memeluk bayi itu erat-erat. Ambillah, nak, ambillah semua, asal kau hidup, bisiknya lemah. Di luar rumah, Santo akhirnya kembali. Tubuhnya basah kuyup. Dia mendengar suara lengkingan aneh dari dalam. Dengan gemetar, dia membuka pintu dan pemandangan di depannya membuatnya membeku. Suri terbaring di lantai. Tubuhnya pucat tak bernyawa. Sementara di dadanya ada bayi kecil dengan mulut penuh darah yang menatap Santo dengan mata merah menyala. Bayi itu tersenyum, senyum yang membuat darah Santo membeku. Ayah. Suara itu keluar dari mulut mungil, tapi bukan suara bayi biasa. Santo berteriak histeris. Pintu rumah terbanting, tertutup oleh angin. Malam itu, hujan deras menelan jeritannya. Rumah itu menjadi saksi lahirnya sesuatu yang tak seharusnya ada. Sesuatu yang lahir dari perjanjian gelap, dari darah, dan dari keputusasaan. Dan sejak malam itu, tak ada lagi yang mendengar kabar tentang Santo dan Suri. Rumah mereka ditinggalkan. Jendelanya pecah, pintunya berdebu. Orang-orang hanya berbisik bahwa mereka pergi entah kemana. Tapi kadang, setiap malam Jumat, ada yang bersumpah mendengar tangisan bayi bercampur tawa menyeramkan dari rumah kosong itu, bersama bau amis darah yang terbawa angin. Kadang, keinginan terbesar manusia justru jadi pintu masuk bagi kegelapan. Suri hanya ingin seorang anak, Santo hanya ingin keluarga yang sempurna. Tapi mereka lupa, ada harga yang terlalu mahal untuk dibayar. Bayi yang lahir dari darah tidak akan pernah kenyang. Dan perjanjian dengan kegelapan tidak pernah benar-benar berakhir. Mungkin malam ini, saat kau sedang mendengar kisah ini, ada pula seseorang di luar sana yang tengah melakukan ritual serupa. Berlutut di depan cermin tua, meneguk darah segar, sambil menunggu suara kecil dari dalam perutnya yang berbisik lapar. Kalau suatu hari kau melihat seorang ibu yang tatapannya kosong, membawa anak yang terlalu pucat untuk disebut manusia, jangan menatap terlalu lama.
Sebab siapa tahu kau yang akan dipilih menjadi santapan berikutnya. Dan ingat, tidak semua doa tentang keturunan akan dijawab dengan cahaya. Ada yang dijawab dengan kegelapan.